Hai, perkenalkan kami dari kelompok 1 Studi 2 Perencanaan Wilayah dan Kota 4304 Universitas Terbuka Bandung. Judul yang diangkat pada studio kali ini adalah Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Soreang. Nah, wilayah studi kota Soreang ini tepatnya berada di selatan wilayah Bandung Raya, Provinsi Jawa Barat. Berada dalam posisi yang strategis di sistem wilayah Bandung Raya serta berperan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bandung, sekaligus simpul konektivitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dengan luas kurang lebih 2.501,7 hektar, secara administratif kawasan perkotaan Kecamatan Soreang meliputi 10 desa, diantaranya Desa Sadu, Desa Sukajadi, Desa Sukanagara, Desa Panjerapan, Desa Karamat Mulia, Desa Pemekaran, Desa Soreang, Desa Parung Serap, Desa Sekarwangi, dan Desa Cincin. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Soreang adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Margahayu, Katapang, dan Kutawaringin. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cangkuang dan Pamengpeuk. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pasir Jambu dan Ciwidey. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kutawaringin dan Kabupaten Bandung Barat. Rumusan isu strategis yang kami angkat dalam studi 2 kali ini yaitu dalam demografi dan sosial kependudukan, fisik dan lingkungan, sarana dan prasarana, ekonomi, kebijakan kelembagaan dan pembiayaan, dan pengembangan MAIS, rusun, rusunawa, dan apartemen. Kecamatan Soreang termasuk dalam kawasan pengembangan perkotaan sebagai simpul kota Kabupaten Bandung yang berorientasi pada industri, perdagangan, konservasi, dan budaya dengan didukung oleh wisata buatan menuju Kecamatan Ciwidey. Semua itu karena adanya jalan tol Soroja yang menghubungkan pusat kota Bandung dengan pusat kota Kabupaten Bandung. Memiliki kondisi topografi dan curah hujan dengan intensitas 2.500 sampai 3.000 mm per tahun. Dari segi tutupan lahannya didominasi oleh pertanian lahan basah dan kawasan pemukiman perkotaan. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kecamatan Soreang mencapai sekitar 123,211 jiwa, yang sebarannya terbagi kepada 10 desa. Dan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan kota Soreang sebagai ibu kota Kabupaten Bandung. Hal ini terlihat dari data proyeksi laju pertumbuhan penduduk dan RDTR perkotaan Soreang tahun 2026 sampai 2045, di mana pertumbuhan penduduk ini diikuti dengan infrastruktur yang dapat menunjang pembangunan dan aktivitas masyarakat. Di dalamnya meliputi sarana kesehatan sebanyak 47 unit, sarana peribadatan sebanyak 213 unit kategori masjid, sarana pendidikan sebanyak 127 unit dari TK sampai SMA, sarana perdagangan dan jasa sebanyak 796 unit, termasuk 1 pusat perbelanjaan dan 4 pasar utama, dan sarana perumahan sebanyak 38.086 unit, termasuk ke dalam kategori sederhana 50%, kategori sedang 33%, dan kategori besar 17%. Angka tersebut berdasarkan perhitungan proyeksi dengan tingkat kepadatan mencapai 192 jiwa per hektar. Sedangkan prasarananya berupa jaringan jalan yang memiliki 4 jenis keadaan, yaitu keadaan baik, keadaan sedang, keadaan rusak, dan keadaan rusak berat. Kondisi sarana dan prasarana kota Soreang terbilang sangat maju, dilihat dari bentuk massa bangunan di beberapa desa yang sudah beranjak dari pedesaan menuju perkotaan. Kecamatan Soreang sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bandung sangat memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan MAIS yang mendukung pengembangan 100 desa wisata di sekitarnya. Hal ini juga sejalan dengan tujuan dari RDTR Perkotaan Soreang, yaitu mewujudkan Kecamatan Soreang sebagai pusat kegiatan pemerintahan Kabupaten Pusat, pengembangan MAIS, perdagangan dan jasa skala kabupaten, dan kegiatan pelayanan sistem angkutan umum dan angkutan barang skala regional dan pusat pemukiman skala perkotaan.
Permasalahan yang berada di perkotaan Soreang saat ini yaitu masalah genangan air pada waktu musim hujan. Pada beberapa titik lokasi, terutama di wilayah Soreang, yaitu di terminal dan alun-alun yang memicu kemacetan. Masalah drainase dan masalah persampahan, masalah alih fungsi lahan terutama pada lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, sistem dan kondisi jaringan jalan, kondisi lingkungan pemukiman tidak tertata, sistem transportasi dan terminal yang harus diperbaharui, serta perdagangan dan pasar. Pembentukan pusat-pusat pelayanan ini dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan dan mencegah disparitas antar desa di kawasan perkotaan Soreang. Untuk tingkat kawasan perkotaan, pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ini direalisasikan dengan pembentukan bagian wilayah yaitu Kota BWK. BWK 1 pusatnya di Soreang dengan wilayah pelayanan Keramat Mulia, Cincin, Pemekaran, dan Sadu. BWK ini merupakan daerah pusat kota yang berfungsi sebagai pusat pelayanan bisnis, pusat pergerakan transportasi umum, hutan kota, kawasan heritage, pendidikan, pelayanan umum, serta perumahan dan pemukiman dengan skala rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi, dan didukung dengan pengembangan MICE. BWK 2 yang pusatnya berada di Parung Serap dan Sekarwangi berfungsi sebagai wilayah pengembangan pertokoan dan perdagangan, pemakaman umum, hankam, serta perumahan dan pemukiman dari skala padat, sedang, dan sangat tinggi. Dan BWK 3 yang pusatnya berada di Sukajadi dengan pusat pelayanan Sukanagara dan Panyerapan berfungsi sebagai pengembangan konservasi, perkebunan, dan pemukiman. Atas dasar BWK inilah mengapa harus ada pembangunan MICE, rusun, rusunawa, dan apartemen di perkotaan Soreang, yaitu dengan melihat fungsi Kecamatan Soreang sebagai ibu kota Kabupaten Bandung, dan juga melihat tren perkembangan penduduk yang akan meningkat serta adanya daya tarik dari masyarakat di luar kota Soreang. Karena kota Soreang sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional di Kabupaten Bandung. Dengan adanya rencana pembangunan ini, semoga fasilitas dan penyedia utilitas di perkotaan Soreang dapat terpenuhi dengan baik. Demikian hasil studi 2 kelompok 1 PWKL 4304 tahun 2025 UPBBJJ Bandung. Universitas Terbuka. Terima kasih sudah menonton. Nah, kalau kita melihat gitu ya, wilayah Soreang itu sebagai ibu kota kabupaten, ya Pak, yang pertumbuhan kotanya bisa dibilang cukup pesat gitu, karena adanya pembangunan pemrojokan, sehingga interkoneksi dengan kota Bandung itu sangat mudah gitu dengan adanya yang